Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 6 bagian kedua. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in. Di sini ada hukum idhar halqi karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu hamzah. Maka nun sukunnya dibaca dengan idhar atau jelas bunyi n-nya. Fa'in a mad badal karena ada hamzah yang dipanjangkan ya. Di sini bentuknya alif dengan harokat fathah panjang ya. Alif kalau ada harokat maka itu adalah hamzah. Bacanya panjang 2 harokat. Fa'in anastum. Berikutnya di sini ada hukum idgham mimi karena ada mim sukun yang menghadapi huruf mim. Cara bacanya mim pertama dileburkan atau dimasukkan ke mim kedua disertai dengungan. Jadi ini bunyinya M dan bunyi M-nya tahan. Anastum. Dan ini boleh juga disebut dengan idgham mutamatsilain karena ada 2 huruf sukun, ada 2 huruf yang sama makhrajnya, sama sifatnya bertemu ya. Atau dengan kata lain sama persis ya. Di mana huruf pertama sukun, huruf kedua ada harokatnya. Maka huruf yang sukun dileburkan ke huruf kedua, dimasukkan ke mim kedua, disertai dengung, tahan. Anastum minhum. Min ada hukum idhar halqi karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf halqi. Halqi itu tenggorokan ya, jadi ini huruf tenggorokan. Maka nun sukun ini dibunyikan dengan jelas bunyi n-nya ya. Minhum. Berikutnya ada hukum idhar syafawi karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba. Hurufnya adalah ra. Maka mim sukun dibaca dengan jelas. Minhum rusydan. Huruf ra-nya dibunyikan secara tafkhim karena ra ini berbaris dhammah, barisnya di atas. Bacanya tebal ya, pangkal lidah terangkat. Rush. Shinnya punya sifat tafashi. Tafashi itu artinya menyebarkan angin di dalam mulut kita. Rushdan. Berikutnya ada hukum ikhfa awsat karena ada tanwin fathah yang bertemu dengan huruf fa. Maka tanwin fathah ini dibunyikan samar-samar. Siap-siap menuju fa disertai dengungan. Dengung dan samarnya sama ya untuk huruf fa ini karena makhraj huruf fa ini tidak jauh dari nun sukun juga tidak dekat ya. Jadi sedang. Rushdan fad. Hati-hati depan fa ini ada alif tapi alifnya bukan huruf mad, bukan pemanjang. Ini tuh hamzah wasal. Hamzah wasal itu kalau di tengah tidak dibaca ya, kalau di awal baru dibaca. Jadi ini fa-nya tetap pendek. Fad. 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 Ada qalqalah sugro karena ada huruf qalqalah yaitu dal yang sukunnya asli dan ada di tengah bacaan. Cara membacanya dipantulkan dalnya dengan pantulan yang kecil. Fadfa'u. Mad wajib muttasil. Karena mad jaiz munfasil ya maksudnya ya. Mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kata yang berbeda. Di mana mad tabi'inya ain waw sukun ya yang didahului dhammah terdapat pada kata fadfa'u
Hamzahnya yang i terdapat pada kata ilaihim. Maka ainnya dipanjangkan boleh 4, boleh 5 harokat. Fadafa'u ilai. Lai ada harfulin atau huruf lin. Karena ada ya sukun yang didahului baris fathah. Maka cara bacanya cukup kita lembutkan. Ilaihim. Berikutnya ada hukum idhar syafawi. Karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba. Hurufnya hamzah ya. Maka mim sukun ini kita bunyikan dengan jelas ya, tidak perlu ditahan. Ilaihim am ada hukum idhar syafawi. Karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba. Hurufnya waw di sini ya. Maka cara baca mim sukunnya dibaca dengan idhar atau jelas. Wa matobi'i karena ada alif yang didahului baris fathah. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Amwalahum. Di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf jaiz, artinya boleh terus, boleh juga berhenti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. Pertanyaan untuk hari ini, sebutkan nama hukum dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.